hostage marked. The This is Book the of sheriff. Step out Revelations. where I can see you. The man I'm after is one of the four horsemen of the apocalypse. That's great. Halo warga Plus 62, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu dan jangan lupa untuk bahagia. Pada video kali ini gue bakal menceritakan sebuah serial yang pertama kali tayang pada September tahun 2013. Pada saat penayangan perdananya, serial ini berhasil ditonton sebanyak 15 juta. Jumlah yang sangat fantastis untuk episode pertama dalam sebuah serial TV. Mempunyai judul Sleepy Hollow, serial ini hampir serupa dengan film yang pernah gue bahas. Untuk yang belum nonton bisa klik link di atas. Berkisah tentang Ichabod Crane yang secara ajaib berhasil bangkit dari kematiannya. Namun ternyata dia tidak dibangkitkan sendirian, melainkan ada sosok makhluk jahat yang juga bangkit bersama dengan dirinya. Lalu siapakah sebenarnya yang membangkitkan mereka berdua dan apa sebenarnya hubungan Crane dengan makhluk jahat tersebut? Jadi tanpa menunggu lama, silakan pasang headsetnya dan inilah alur ceritanya. Pada awal cerita, tepatnya di New York tahun 1781, di mana di daerah tersebut terjadi sebuah pertempuran antara tentara Amerika dan juga tentara Inggris. Di dalam pertempuran tersebut, seorang tentara Amerika yang bernama Ichabod Crane harus melawan musuhnya yang mengenakan topeng. Selain menggunakan topeng, tentara Inggris ini juga memiliki sebuah simbol di bagian atas tangannya. Begitu simbol itu terlihat, tentara Inggris ini menghujamkan kampaknya dan menimbulkan luka hingga membuat Ichabod Crane terluka parah. Tak berhenti sampai di situ, tentara Inggris ini mencoba mengayunkan kampaknya untuk yang kedua kali. Untungnya gerakan Ichabod Crane sedikit lebih cepat karena dia berhasil mengayunkan pedangnya dan memenggal kepala musuhnya tersebut. Bersamaan dengan itu, kedua tentara ini terjatuh dan kehilangan kesadaran untuk selamanya. We don't have much time. Ichabod, no, stay with me. Cerita bergulir beberapa ratus tahun ke depan menampilkan abad ke-21 dengan segala kelap-kelipnya. Di sini, di sebuah kedai makan, terdapat seorang letnan muda yang sedang bercerita tentang keinginannya untuk pindah kepada temannya yang ternyata adalah seorang sheriff. Di tengah waktu bersantai tersebut, tiba-tiba ada panggilan tugas yang mengharuskan mereka untuk segera meluncur ke tempat kejadian. Begitu sampai, mereka merasa ada yang tidak beres. Maka dari itu, keduanya berpencar untuk menyelidiki sekeliling rumah. Tak lama setelah mereka berpencar, sang sheriff menemukan pemilik rumah yang sudah tidak bernyawa. Dari dekat mayat tersebut, sang sheriff mendapati seorang tersangka yang sedang membawa sebuah kampak. Tanpa menunggu lama, polisi ini pun langsung menembakkan peluru tepat ke arah badan tersangka. Akan tetapi, sampai peluru terakhir ditembakkan, sang tersangka tidak juga kunjung terjatuh. Akibatnya, petugas polisi ini pun harus kehilangan nyawanya seperti sang pemilik rumah. Dan di akhir adegan ini, sang tersangka langsung kabur dengan menaiki kudanya. Begitu melihat Abby yang berusaha mengejarnya. Officer down! Oh my God! Officer down! Fox Creek Stables! Mendengar laporan dari Abby, seluruh petugas polisi berpencar untuk mencari sang tersangka. Di luar dugaan, para polisi ini begitu mudah menemukan seseorang yang dianggap sebagai dalang di balik kejadian yang menghebohkan tersebut. Akan tetapi, ternyata yang ditangkap para polisi adalah Ichabod Crane yang juga bangkit dari kematiannya. Alasan para polisi menangkapnya adalah karena Crane memakai seragam tentara sambil berjalan kebingungan di tengah kota. Tak hanya Crane yang kebingungan, para polisi yang menangkapnya juga dibuat heran begitu mendengar cerita dari mantan tentara tersebut. Menurut pengakuan Crane, dia adalah seorang profesor sejarah yang mengajar di sebuah universitas. Namun karena satu dan lain hal, dia ditugaskan oleh Jenderal Washington untuk menjadi mata-mata guna menaklukkan tentara Inggris. Now where am I? The question isn't where, but when. It was 250 years ago. Welcome to the 21st century, Mr. Crane. Semua polisi yang menginterogasi Crane sepakat untuk menaruhnya di rumah sakit jiwa. Semuanya kecuali si letnan muda yang bernama Abby. Alasan wanita ini tidak sepakat adalah karena menurutnya Crane memegang informasi penting tentang pelaku yang telah membunuh rekan kerjanya. Selain itu, meskipun cerita Crane terkesan tidak masuk akal, tetapi alat pendeteksi kebohongan tidak menunjukkan satupun pergerakan yang aneh. Oleh sebab itu, Abby menyimpulkan bahwa Ichabod Crane bukanlah seorang pembohong. It isn't him.
You sure? Setelah Abby bernegosiasi dengan petugas polisi lainnya, akhirnya dia diizinkan untuk membawa Crane ke rumah sakit jiwa menggunakan mobil patrolinya. Bukannya langsung meluncur ke lokasi sesuai arahan pimpinan, Abby justru mengendarai mobilnya menuju gua tempat Crane pertama kali dibangkitkan. Awalnya Crane sempat ragu untuk menunjukkan tempat tersebut. Namun Abby begitu memaksa sehingga membuat pria tua ini mau tidak mau mematuhi ucapan wanita yang berada di sampingnya. Selain karena paksaan dari Abby, rasa ingin tahu Crane tentang yang sebenarnya terjadi turut mempengaruhi mentalnya. Hal itu dibuktikan ketika di tengah perjalanan, Crane melihat seorang pendeta yang tampak tidak asing dalam ingatannya. Begitu keduanya sampai di pintu masuk gua, tanpa ragu mereka menyusuri setiap sudut yang diselimuti dengan kegelapan. Bermodalkan cahaya senter, keduanya berusaha mencari petunjuk yang masih tersisa. Tak perlu menunggu lama, Ichabod Crane langsung menemukan sesuatu yang tergeletak di tanah. Ternyata benda tersebut adalah sebuah kitab yang dikuburkan bersama dengan dirinya. Menurut kitab ini, pelaku yang menghantui kota Sleepy Hollow adalah salah satu dari 4 penunggang kuda yang akan membawa kiamat bagi dunia ini. The man who killed Corbin is one of the 4 horsemen of the apocalypse. Abby tentu saja tidak mempercayai apa yang baru saja dikatakan oleh Crane. Hingga beberapa saat kemudian, di saat mereka sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit jiwa, Abby mendengar sirine polisi tak jauh dari lokasi. Demi memuaskan rasa penasarannya, letnan muda ini segera turun dari mobil dan menuju tempat kejadian perkara. Disinilah pendeta yang pada siang hari dilihat oleh Crane tewas mengenaskan dengan kepala terpenggal. Lantas Abby menanyakan secara detail tentang kasus yang baru saja terjadi ini. Melihat kehadiran Abby, sang kapten yang sedang bertugas justru membentak wanita ini karena bawahannya tersebut tidak menjalankan tugas dengan baik. Tak hanya itu, sang kapten juga semakin emosi karena melihat Crane yang sedang berkeliaran di tempat kejadian perkara. Tak ingin memperkeruh suasana, Abby langsung menjauh dan segera mengejar Crane yang berusaha memasuki area pemakaman. Begitu mangsanya terkejar, keduanya terkejut karena di sana terkubur istri Crane yang pernah membisikkan sesuatu tepat sebelum suaminya kehilangan nyawanya. There's something you should know. There's something that I haven't told you. Frank. Begitu sampai di rumah sakit jiwa, perdebatan kembali terjadi. Penyebabnya tentu saja karena Crane merasa sangat heran dengan penyangkalan yang selalu dilakukan oleh Abby. Menurut Crane, wanita di hadapannya ini pastilah menyimpan sesuatu berkaitan dengan kasus yang selama ini ditanganinya. Dan benar saja, ternyata Abby pernah mengalami kejadian aneh ketika dirinya masih kecil. Diceritakan pada suatu hari, Abby bersama adiknya mendengar sebuah suara yang berasal dari 4 pohon putih. Dari pohon tersebut muncul sosok misterius yang langsung membuat kakak beradik ini pingsan. Karena kejadian itu, seluruh penduduk menyebut mereka gila, hingga menyebabkan Jenny harus keluar masuk rumah sakit jiwa. Mendengar hal itu, Crane menjadi iba dan membuat hubungan keduanya menjadi semakin membaik. I'm very sorry about your partner. Selepas Abby meninggalkan rumah sakit jiwa, dia segera bergegas menuju kantor polisi, tepatnya ke ruangan almarhum sheriff. Tujuan kedatangannya ini adalah karena dia ingin menyelidiki berkas peninggalan rekan kerjanya tersebut. Di tengah penyelidikan, secara kebetulan Abby menemukan sebuah perekam suara. Begitu dia mendengarkannya, ternyata cerita Crane sama persis dengan yang diucapkan sheriff melalui perekam suara tersebut. Intinya adalah bahwa dahulu kala banyak penyihir yang dibunuh di Sleepy Hollow. Penyihir yang tersisa kemudian terbagi menjadi 2 kubu dan berbaur dengan masyarakat, tentu saja setelah merubah identitasnya. Lalu yang paling mengejutkan, ternyata cerita penunggang kuda turut diucapkan oleh sang sheriff. Menurut penuturannya, di kota ini sudah tidak ada lagi yang bisa dipercaya. Karena semakin dekat dia mencari, pasti akan ada sesuatu yang menghampirinya, seperti yang ditampilkan dalam adegan berikut. What are you doing? Let us do our job. Di tempat berbeda, Crane yang sedang tertidur tiba-tiba dihampiri oleh mendiang istrinya. Melalui mimpinya ini, Katrina mengaku bahwa dia adalah penyihir yang bersumpah untuk melawan kegelapan yang bersembunyi di Sleepy Hollow. Selain itu, dia juga menceritakan tentang Crane yang terhubung dengan si penunggang kuda.
akibat pertukaran darah yang terjadi tepat setelah keduanya terjatuh dalam pertempuran. Maka dari itu, ketika seseorang membangkitkan si penunggang kuda, mau tidak mau Crane juga ikut bangkit dari kematiannya. Kemudian di akhir mimpinya ini, Katrina memerintahkan Crane untuk menemukan tengkorak si penunggang kuda sebelum orang lain berhasil menemukannya. If the horseman reclaims his skull, he'll become whole again. 3 more would follow and then it will begin. What will begin? The end. Tanpa menunggu pagi datang, Abby langsung menjemput Crane dan menyampaikan tentang penyelidikannya. Begitupun dengan Crane yang langsung menceritakan tentang mimpi yang baru saja dialaminya. Keduanya pun sepakat untuk mencari tengkorak si penunggang kuda. Setelah sebelumnya, Abby menelpon rekannya untuk membantu misinya tersebut. Awalnya rekannya yang bernama Andy menolak ajakan Abby karena menganggap hal itu bisa membahayakan karirnya. Namun dengan sedikit paksaan, akhirnya Andy mau membantu dan akan mengirim bala bantuan ke gereja tempat mereka sepakat untuk bertemu. Di tengah perjalanan, Andy merasakan hawa dingin dan dia pun langsung bersiaga begitu menyaksikan sosok yang berada di depannya. I know where it is. Sementara itu di gereja, Abby dan Crane sedang sibuk menggali kuburan untuk mencari tengkorak si penunggang kuda. Begitu mereka menemukannya, mendadak penunggang kuda tanpa kepala muncul dan menyerang mereka berdua. Pertempuran pun tak dapat dihindarkan. Untunglah Andy muncul sambil membawa mobil patrolinya. Melihat bantuan datang, Abby segera mendekat dan berusaha membuka bagasi untuk mengambil senapan yang berada di dalamnya. Lalu ketika Abby sedang lengah, tanpa disadari Andy yang merupakan pengkhianat berusaha menyerangnya hingga wanita ini hampir saja kehilangan kesadarannya. Beruntung Abby sigap membela diri dan menodongkan pistol ke arah rekan yang sudah beralih kubu tersebut. Cuff yourself to the door. You can't kill him, Abby. He is death. Pertempuran semakin sengit setelah bala bantuan dari polisi tiba di lokasi kejadian. Meskipun keraguan sempat memenuhi pikiran mereka, namun keduanya tetap menembakkan pistol ke arah musuh yang berada di hadapannya. Sialnya, peluru tersebut tak satu pun yang dapat melukai sosok yang tengah mencari tengkoraknya. Hingga akhirnya Fajar muncul dan langsung membuat si penunggang kuda kabur, meninggalkan tengkorak yang sedang dipeluk oleh Crane. Meskipun pelaku yang meneror Sleepy Hollow belum berhasil ditangkap, tapi Crane dan Abby bisa sedikit lega karena sudah berhasil mengamankan tengkorak demi mencegah bangkitnya penunggang kuda yang lain. Selain itu, sang pengkhianat yang mempunyai hubungan dengan penunggang kuda juga sudah diamankan oleh kepolisian. Maka dari itu, Crane dan Abby berniat untuk mengunjunginya guna mendapatkan beberapa informasi. Sialnya, begitu mereka sampai, ternyata Andy sudah tergeletak karena diserang oleh sosok misterius yang keluar dari kaca tepat di hadapan mereka. Please give me another chance. Please.